Halo, apa kabar semua sahabat-sahabat tenaga pendamping profesional? Semoga semuanya selalu dalam keadaan kesehatan ya. Izinkan pada kesempatan ini saya ingin sharing sebuah format pelaporan, tetapi sebelumnya ingin saya sampaikan kenapa saya sampai membuat pelaporan ini dan kemudian saya membuat tutorialnya. Jadi 3 hari yang lalu, kurang tanggal 16 ya, tanggal 16 atau 15, saya tidak sengaja ikut suatu Zoom regional 6 dengan Kornas, dan ternyata itu adalah membahas tentang memo Kornas 03, yaitu tentang matrik pelaporan perencanaan pembangunan desa tahun 2023. Sebelumnya juga memang sudah dirilis sebelum Zoom itu, memo Kornas 03 itu. Kemudian kami di provinsi, saya perkenalkan sebelumnya, nama saya Nurdianto, saya tenaga ahli di Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke, baik, sebelumnya kami setelah sudah membahas memo Kornas itu, terutama lampiran-lampiran formatnya, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan waktu itu ke Kornas berkaitan dengan format laporan. Jadi ada beberapa pertimbangan yang ingin kami sampaikan kepada Kornas. Dan kebetulan di Zoom itulah yang dihadiri oleh Pak Coy, Pak Nurul, Pak D gitu ya, memberikan kesempatan kepada semua yang ada di Zoom di provinsi terutama untuk memberikan tanggapan mengenai format tersebut. Dan dalam kesempatan itulah saya mencoba memberanikan menyampaikan beberapa hal tentang format. Yang pertama, bahwa format yang dirilis oleh Kornas itu sudah baik, sudah benar sebenarnya, tetapi kemudian akan terlihat kesusahan saat kami di provinsi harus mengkolek data form desa. Kira-kira itu apa yang ingin kami sampaikan. Kemudian saya dikasih kesempatan untuk coba memberikan usulan mengenai format yang kira-kira bisa mengakomodir apa yang tadi dimaksud. Kemudian saya cobalah membuat format itu, dan inilah formatnya teman-teman. Dan akhirnya kemudian saya ditugaskan dari Kornas, khususnya oleh Mas Coy, untuk membuat format itu yang kemudian mungkin akan dipakai oleh teman-teman semua di TPP di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya bukan orang yang berusaha lancang ya. Mohon izin kepada semua TPP di seluruh Indonesia. Saya bukan orang Kornas. Ini juga karena perintah saja, untuk mencoba membantu saja. Mudah-mudahan bisa membantu lebih bagus, kira-kira begitulah. Baik, di dalam format laporan ini ada 4 sheet ya, yaitu sheet desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Tapi nanti masing-masing saya akan sampaikan, misal teman-teman PLD sheet apa saja, teman-teman PD, TA, dan provinsi. Jadi tidak semua level ini harus ada sheetnya ini. Baik, untuk di sheet desa ini adalah sheet untuk input data. Jadi di dalam file ini, di dalam pelaporan ini, proses input data hanya akan ada di sheet desa, yaitu oleh teman-teman PLD. Lalu pertanyaannya, di dalam pelaporan ini apa sih yang dimonitoring di dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan di desa untuk tahun 2023? Ya, jadi di sini akan ada 8 kegiatan yang kita akan pantau ya teman-teman. Dari mulai musyawarah desa perencanaan pembangunan tahunan. Ini yang pertama, kegiatan pertama. Nah, di kegiatan ini apa sih yang harus kita reportkan, harus kita laporkan di kegiatan ini? Yaitu yang direportkan adalah kapan dilakukan, jumlah partisipannya berapa, laki-laki berapa, perempuan berapa, kemudian unsur partisipannya siapa saja. Di sini kebetulan unsur partisipan diakomodirnya ada 14. Ada 14 unsur partisipan. Dari mulai Pemdes, BPD, RT orang miskin, sampai dengan kelompok lainnya yang tidak tersebutkan di kolom-kolom sebelumnya. Jadi itu intinya teman-teman. Dari kolom kegiatan yang harus dilakukan dalam perencanaan pembangunan desa 2023 ini,
Intinya yang harus kita report dalam format ini adalah kapan dilakukan, jumlahnya berapa laki-laki perempuannya, dan unsurnya siapa saja dan berapa orang. Kira-kira itu yang harus kita reportkan. Dan kemudian di sini diberikan ruang kolom keterangan. Untuk apa kolom keterangan ini? Adalah untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin agak di luar kondisi normal. Contoh misal, pelaksanaan musyawarah ini ternyata sudah sangat terlambat. Nah, itu mungkin menurut Mas Choi bisa diinfokan di kolom keterangan kenapa bisa terlambat. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang Kornas sudah memberikan batasan kapan sih yang disebut ada tiga kategori saya diinfokan sama Mas Choi, yaitu adalah kategorinya lebih cepat, yang kedua tepat waktu, yang ketiga adalah terlambat. Ya, nah kapan dilaksanakan sehingga itu disebut lebih cepat, yaitu kalau pelaksanaan kegiatannya di desa dilakukan sebelum bulan Juli, itu dikatakan lebih cepat. Kalau tepat waktu itu dilaksanakan antara 1 Juli sampai dengan sebentar ya, saya lihat dulu WA-nya Mas Choi ini. Oke, baik ini. Nah, kalau dikatakan tepat waktu itu antara 1 Juli sampai dengan 30 September. Jadi itu tepat waktu. Kalau kegiatannya dilaksanakan di antara waktu itu 1 Juli sampai dengan 30 September. Jadi kalau dilakukan sebelum 1 Juli artinya mungkin 30 Juni itu maka dikategorikan lebih cepat. Tetapi kalau dilaksanakannya tanggal 1 Juni sampai dengan 30 September itu adalah tepat waktu. Yang terakhir adalah yang kategori terlambat. Kalau dilaksanakannya 1 Oktober sampai dengan antara 1 Oktober sampai dengan tanggal 31 Desember. Itu dikatakan terlambat. Nah, itu nanti akan terdeteksi teman-teman apakah desa itu melakukan kegiatannya lebih cepat, tepat waktu atau terlambat. Nah, itu ya teman-teman ya. Saya sampaikan dulu ininya pengertian-pengertian dari apa yang harus dilaporkan. Nah, itu kegiatan pertama. Kegiatan kedua berikutnya adalah pembentukan tim penyusunan RKPD. Ini sama juga. Apa yang harus dilaporkan di kegiatan ini juga sama dengan tadi kegiatan pertama. Kapan dilakukan, jumlah partisipannya berapa, laki-laki perempuan, dan unsur partisipan. Juga ada kolom keterangan. Nah, jadi dari mulai kegiatan pertama sampai dengan ke-8, ada 8 yang kita harus reportkan ya. Yang terakhir adalah musyawarah BPD penetapan peraturan desa tentang RKPD. Ini ada 8 yang terakhir, itu yang dilaporkan sama saja semua. Dari mulai kapan dilakukan, jumlah partisipan dan unsur partisipan. Nah, kira-kira begitu teman-teman ya mengenai apa yang harus dilaporkan di format laporan ini. Nah, jangan lupa untuk teman-teman yang misal di teman-teman PLD, ininya diisi silahkan judulnya, judul daripada keterangan tabel ini. Di sini saya sudah menyediakan desa, paling tidak kan maksimal ya, mungkin sama semua kebijakan. Satu PLD paling banyak itu kan lokasi tugasnya 4 desa. Jadi saya di sini menyediakan desa 1, desa 2, desa 3 sampai 4, silahkan diisi, sudah jelas ini ya. Kecamatannya apa, kabupaten apa, periode data. Nah, periode data ini berkaitan dengan bahwa di Meme 03 ini laporan ini menjadi laporan mingguan teman-teman. Dari provinsi ke Kornas itu per hari Jumat maksimal jam 14 sore waktu setempat. Begitu kira-kira kata Mas Choi. Nah, jadi ini silahkan diisi oleh teman-teman PLD. Mungkin ini kebijakan masing-masing lokasi saja ya. Mungkin dari PLD ke PD kapan, mungkin dari PLD ke PD hari Kamisnya kah, kemudian dari PD ke TA Kabupaten hari Jumat, kemudian TA Kabupaten ke Provinsi hari Jumat, dan Provinsi ke Jakarta juga hari Jumat. Nah, ini silahkan diisi dengan format DDMMYY. Kira-kira begitu teman-teman cara mengisi format pengertian daripada data-data yang harus diisi di sini. Baik, sekarang saya akan mempraktekkan
pengisian beberapa desa